You should take it slow. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifana Latifah dengan NIM 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Tianiha Arimbi dengan NIM 2019 310535. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Kristianti Stella Putri dengan NIM 2019 310536. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019 310540. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019 310575. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felni Fenialita dengan NIM 2019 310578. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Alia dengan NIM 2019 3105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Abdillah dengan NIM 2019 310680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019 310690. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019 310725. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide pertama yang berisi PPh pasal 4 ayat 2. Definisi PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau bisa disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongannya bersifat final atau tidak dapat dikaitkan dengan pajak penghasilan berhutang. Potongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final, yang artinya pajak berhutang harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama. Bagi pengusaha yang memiliki penghasilan yang dikenakan tarif pajak, dalam hal ini tidak boleh dimasukkan ke dalam peredaran usaha, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam penghasilan yang telah dipotong oleh PPh final. Objek pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau yang bersifat final. Objek pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final dikenakan pada jenis tertentu dari beberapa penghasilan atau pendapatan yang berupa 1. Penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 yang akan dipotong dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, penghasilan dari hadiah undian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2002 yang akan dipotong dengan tarif 25% dari jumlah bruto. Objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang ketiga yaitu penghasilan dari jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tarifnya di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yang berdasarkan pelaksanaan. Ada 2% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% dari jumlah bruto untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% dari jumlah bruto yang memiliki kualifikasi menengah dan besar. Yang kedua yaitu berdasarkan perencanaan dan pengawasan. Yang pertama ada 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki klasifikasi usaha dan 6% dari jumlah bruto untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Objek yang keempat yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Di sini tarifnya terbagi menjadi 2. Yang pertama dipotong dengan tarif 5%
pengalihannya kurang dari 60 juta. Yang kedua, yaitu dipotong dengan tarif 1% dari jumlah bruto khusus untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan dari transaksi derivatif berjangka yang diperdagangkan di bursa terdapat di PP nomor 17 tahun 2008. Jika diterima oleh penghasilan tersebut dapat dipungut dengan tarif 2,5% dan dari margin awal. Dapat dilihat dari PP 17 tahun 2008. Itu belum termasuk PPN. Yang kedua, penghasilan dari bunga obligasi dapat lihat PP nomor 16 tahun 2019. Jika diterima penghasilannya dipotong sebesar 5% sampai 20%. Terdapat di PP nomor 16 tahun 2019 belum dipotong PPN. Yang ketiga, penghasilan bunga simpenan koperasi yang dibayar kepada anggotanya terdapat pada PP nomor 15 tahun 2009. Jika diterima penghasilan tersebut itu dipotong 20% dari jumlah bruto. Untuk bunga lebih besar 240.000 per bulan. Lihat di PP 15 tahun 2009. Jumlah tersebut belum termasuk PPN. Yang keempat, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI itu dapat dilihat PP nomor 11 tahun 2000. Jika diterima penghasilan tersebut dipotong 20% dari jumlah bruto atau tab dan SBI tidak melebihi 7 juta dan bunga yang diterima dana pensiun perbankan dan dalam rangka rumah sakit dan RSS tertentu. Yang kelima, penghasilan dari penjualan saham dapat dilihat PP nomor 41 tahun 1994 sampai dengan PP nomor 17 tahun 1997. Jika diterima dipotong dengan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Jumlah tersebut belum termasuk PPN 10%. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 4 ayat 2. Besaran PPh pasal 4 ayat 2 berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Berikut daftar tarif PPh pasal 4 ayat 2 menurut jenis penghasilannya. Yang pertama, tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian PP nomor 132 tahun 2000. Yang kedua, tarif sebesar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito serta jenis-jenis tabungan dan obligasi negara PP nomor 131 tahun 2000. Yang ketiga, tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa bunga tabungan yang dibayarkan koperasi kepada para anggota PP nomor 15 tahun 2009. Yang keempat, tarif masing-masing 0,1% dan 0,5% untuk penghasilan dan dari transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri, yaitu PP nomor 14 tahun 1997. Nah, yang terakhir, tarif sebesar 2,5% untuk penghasilan berupa transaksi derivatif yang telah diperdagangkan bursa, yaitu PP nomor 17 tahun 2009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi mengenai tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu mengenai tarif sebesar 0,1% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal, yaitu PP nomor 4 tahun 1995. Lalu ada tarif sebesar 5% untuk penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan usaha real estate, PP nomor 71 tahun 2008. Lalu ada tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa persewaan tanah atau bangunan, yaitu PP nomor 5 tahun 2002.
Selanjutnya ada tarif sebesar 2% hingga 6% untuk penghasilan berupa jasa konstruksi, yaitu PP nomor 51 tahun 2008. Selanjutnya lagi ada tarif sebesar 10% untuk penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu pasal 17 ayat 2C. Dan yang terakhir tarif sebesar 0 hingga 20% untuk penghasilan berupa bunga dari kewajiban, yaitu PP nomor 16 tahun 2009. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Misal, kamu memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta. Bunga yang diberikan oleh bank yakni 9% per tahun. Bunga yang kamu terima pada bulan Januari 2019 adalah 3.375.000. Berapa pungutan PPh? Yang pertama, kita harus mencari pajak PPh pasal 4 ayat 2 dengan cara 20% dikali bunga bulan Januari 2019. Berarti 20% dikali 3.375.000 dan hasilnya 675.000. Lalu dikalikan sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tabungan per tahun itu caranya PPh pasal 4 ayat 2 dikalikan 12 bulan. Berarti 675.000 dikali 12 hasilnya 8.100.000. Maka pajak tabungan per tahun yang harus kamu bayarkan adalah 8.100.000. 80. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2 dengan kriteria undian hadiah. Biasanya hadiah ini kita dapat dari suatu merek atau brand. Nah, ini di sini contohnya senilai Rp 10 juta. Atas hadiah tersebut kamu harus membayar pajak sebesar 25%. Maka berapa pungutan PPh-nya? Di sini kita lihat rumusnya pajak PPh pasal 4 ayat 2, 25% dikali nilai hadiah. Maka 25% dikali 10 juta hasilnya 2.500.000. Maka pajak PPh yang harus kamu bayarkan senilai 2.500.000. Dan uang tunai yang dapat kamu nilai ambil adalah 7.500.000. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang diskonto SPI. Dana pensiun solusi abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SPI dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta. Pada tanggal 1 April 2017, Dana Pensiun Solusi Abadi menjual SPI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 980 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Jawabannya yaitu besarnya diskonto SPI yang diperoleh oleh PT Rosa Sentosa adalah 1 miliar dikurangi 980 juta dan hasilnya adalah 20 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Dana Pensiun Solusi Abadi adalah 20% dikalikan dengan 20 juta sehingga jumlahnya adalah 4 juta. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bunga obligasi. Nah, langsung saja contohnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2011 PT ABJ menerbitkan obligasi dengan kupon atau interest bearing bond dengan nilai nominal sebesar 10 juta rupiah per lembarnya. Jangka waktu obligasi 5 tahun, jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2016. Bunga tetap sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan juga 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian PT MNO pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nominal atau at discount, yaitu dengan harga 9 juta rupiah per lembarnya. Kemudian yang ditanyakan, berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Nah, langsung saja caranya yaitu yang pertama kita harus mencari bunganya terlebih dahulu.
pertama 6/12. Nah, 6/12 ini didapat dari mana? Yaitu dari jatuh temponya. Nah, jatuh temponya tadi kan 30 Juni dan juga 31 Desember. Nah, berarti 1 tahun dibagi 2 yaitu 6 bulan. Kemudian dibagi 12 yaitu 6/12. Kemudian dikali 16% yaitu bunga tetapnya. Kemudian 10 juta yaitu nilai nominalnya. Kemudian dikalikan juga dengan pembeliannya tadi dari PT MNO yaitu 10 lembar saham. Maaf, maksud saya 10 lembar obligasi. Nah, hasilnya didapat 8 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 15%. 15% ini adalah tarifnya, kemudian dikalikan dengan bunga yaitu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian didapat hasilnya yaitu 1.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua, apabila dalam contoh di atas investor atau pembeli obligasi adalah wajib pajak reksadana, maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo yaitu bunga sama dengan 6/12 kali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar sama dengan 8 juta. Sama seperti yang di atas tadi. Kemudian kita mencari PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 5% tarifnya kali bunganya 8 juta sama dengan 400.000. You should take